Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum Bapak Ibu salam kanan kiri muka belakang bilang begini, damai sejahtera bagimu. Goyang-goyang tangannya biar dia sukacita. Puji Tuhan. Jadi kalau pakai masker, senyumnya itu lewat mata Bapak Ibu. Kasih agak cipit supaya don tahu ibu udah senyum. Ini gereja penuh sekali ya, ini karena Yedutun datang kah sampai orang penuh sesak. Ya, Bapak Ibu saya ajak melihat ayat 1, beberapa kata kunci menarik tuh. Nanti sebentar kita akan bandingkan dengan teks yang lain. Coba lihat, saya baca ya. Apa yang telah ada sejak semula, garis bawahi kata sejak semula, lalu kemudian Bapak Ibu akan menemukan kalimat yang mana, tapi saya baca semua. Semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, garis bawahi kata firman, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Di Yohanes mengirim surat kedua budaya, Helenis Yudaisme. Lalu kata kunci ini kita menghubungkan dengan tulisannya yang sama, tapi versi Injil. Tolong buka Yohanes 1, pasalnya sama. Injil tapi ya, Yohanes 1. Ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Lihat ya. Injilnya, saya baca. Pada mulanya adalah firman, garis bawah itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lompat ayat 14. Lihat ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman ini sama dengan Allah. Lalu ayat 14 bilang begini, firman itu menjadi daging, menjadi manusia, yang saya percaya saudara dan saya mengimani, itu Yesus Kristus. Oke? Maka kalau Bapak Ibu menemukan bacaan kita, di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, dia bilang begini, kami mau cerita apa yang kami dengar, dia bilang gitu, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami raba. Firman apakah yang bukan saja didengar, bukan saja dilihat, bukan saja diperhatikan, tapi juga diraba. Itu berarti firman itu berbentuk. Kalau sekarang kan, kalau kita bicara firman berarti logos, dabar dalam bahasa Ibrani atau logos dalam bahasa Yunani, perkataan Allah. Firman tidak bisa dipegang, firman tidak bisa dielus, firman tidak bisa diraba. Tapi menariknya 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang begini, itu firman bisa kami raba. Pertanyaannya, bagaimana dia mau raba itu firman? Kan mau raba Alkitab belum, kita nggak bicara bagaimana dia mau raba. Tapi setelah kita baca Injilnya, versi Injilnya 1 Yohanes 1 ayat 1:14, akhirnya kita tahu firman itu jadi manusia. DP nama Yesus. Maka bisalah aku raba dan aku pegang. Seakan Yohanes mau bilang begini, kita sama-sama dengan dia. Saya yang lihat apa perbuatannya, ajaibnya yang dia bikin mujizat, perkataan-perkataannya. Kami bersenggolan waktu makan. Kami mungkin waktu tidur sama-sama bersentuhan. Kami raba, kami saksikan. Firman itu yang kami mau beritakan. Apa maksudnya? Yohanes mau bilang, dia mau cerita tentang Yesus. Menarik loh. Makanya Bapak Ibu, satu-satunya firman yang bisa dipegang, bisa diraba, itu cuma satu ini. Pernah terjadi, yaitu ketika firman itu jadi manusia bernama Yesus Kristus. Ini hal yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga itu menarik Bapak Ibu. Karena dia bilang begini, merujuk pasal 1. Panca indranya mengalami Yesus.
panca indranya mengalami firman yang kekal itu. Lalu dia kasih rubah istilahnya. Firman yang hidup itu dia sudah nggak sebut firman yang hidup, tapi dia sudah sebut hidup kekal itu. Jadi Yesus diidentikan dengan firman, tapi juga disuntikkan dengan hidup kekal itu. Jadi apa yang kualami dengan panca indera ini, dibilang gitu. Itu yang akan kuberitakan, akan kutulis, ya toh ada dibilang tulis, lalu akan kuberitakan, akan kusaksikan. Perhatikan baik-baik. Ketika ini yang keduanya, ketika dia mengalami Yesus Kristus, mengalami Sang Juru Selamat, yang adalah Allah sendiri, yaitu firman yang jadi manusia, yang dia raba itu, dia nggak menikmati sendiri dan wow, keren banget. Enggak. Tapi dia menyebut hal yang istimewa di ayat 2, 3, bahkan dari ayat 1. Itu yang kami mau sampaikan, itu yang kami mau tulis, itu yang kami mau beritakan, itu yang kami mau saksikan. Kata lain dia mau bilang begini, aku mengalami juru selamatku, dan pengalaman itulah yang kutuliskan kepadamu, yang sekarang kau baca. Yohanes ada 3 surat ya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Itulah yang saya sampaikan. Dengan kata lain, 1 Yohanes mau bilang begini, pengalamannya bersama Kristus adalah pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan, menyukacitakan, menikmati suatu keselamatan yang luar biasa. Tapi pengalaman itu aku bagikan kepadamu supaya, tolong lihat, bagus banget dia bilang gini. Ayat 3, bagian tengah. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Tujuan saya share berita ini, tujuan aku bersaksi, tujuan aku tulis tentang firman hidup itu, tentang Yesus Kristus, cuma satu. Supaya kau juga alami persekutuan bersama kami, yaitu bersama Bapa dan Yesus Kristus. Keren gak? Dia mau share berita baik itu, supaya saya tidak selamat sendiri, supaya ngana juga selamat. Aku berbagi dan bersaksi ini, supaya keselamatan itu bukan cuma punya aku dan keluargaku, tapi semua kamu yang dengar pun, dibilang gitu, mengalami persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Bapa Yesus Kristus bicara soal keselamatan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Tadi di konsistori bilang begini, Pak Pendeta kalau mau khotbah panjang aja, 2 jam pun kami akan rasa pendek. Enggak lah, ini semua tafsiran Bu. Bagaimana kemudian kita bawa dalam hidup beriman kita? Yang pertama, saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Seberanikah, apakah Bapak Ibu dan saya seberani Yohanes yang mengalami panca indranya bersentuhan dengan kekekalan, firman yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Lalu dia menyiapkan berbagai tulisan, lalu dia ke lorong-lorong, ke berbagai tempat, dan menceritakan tentang Kristus. Ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Jiwa-jiwa diselamatkan, atau jiwamu hampir tidak selamat. Di negeri ini nggak mudah. Itu kesulitan yang luar biasa. Itu tantangan yang tak mudah. Bersaksi, menceritakan. Mengapa? Karena berbagai hal nampak melalui kondisi-kondisi. Dorang mulai bungkus dengan hal-hal yang ada kristenisasi lah dan lain sebagainya. Sehingga rasanya sangat sulit saudara mau berkisah tentang Yesus Kristus Tuhan. Tadi malam di perayaan Natal Sola Fide saya menyampaikan ilustrasi ini. Bapak Ibu, kemarin saya masih pimpin Natal loh, bisa bayangkan. Kenapa dorang gak gabung dengan Paskah ya, sekalian saja. Itu masih Natal loh kemarin. Ada seorang ibu, mungkin saudara sudah pernah dengar, kayaknya saya bawakan di pembinaan presbiter kemarin, calon diaken penatua. Seorang ibu senang sekali baca Alkitab dan senang bersaksi. Dia sampai di mana-mana bawa Alkitab kecil yang warna biru. Sekarang saya sudah nggak pernah lihat warna biru muda, terbitan Gideon. Nggak tahu, anak-anak sekarang kayaknya sudah nggak kenal itu.
Orang sudah nggak pernah lihat kitab suci kecil itu, orang suka lihat Android suci kayaknya. Udah nggak dengan dia. Itu dia bawa kemana-mana. Kalau dia sudah mulai baca, dia mengekspresikan senyum, gitu-gitu. Setelah itu dia mulai cerita ke orang-orang. Itu ibu itu luar biasa bersaksi tentang kebenaran ini. Nah, satu kali di dalam kereta di luar negeri itu baku berhadapan. Itu orang begitu juga kan? Kadang ada yang baku balik belakang, ada baku bayar yang baku marah. Dia baca juga, dia nikmati. Puji Tuhan. Kayaknya yang di depan lagi perhatikan dia itu, si bapak-bapak. Dan kayaknya dia ateis si bapak itu. Dia lihat begitu, dia bilang, Alkitab ya Bu. Pas ditanya begitu, energi bersaksinya muncul. Oh iya Pak, Bapak tahu firman itu telah jadi manusia. Bapak bla 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 bla, udah panjang lebar. Orang mana udah bilang so bagabu DP mulu. Bla 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 begitu. Tiba-tiba si bapak itu bilang gini, Bu stop. Tak cuma mau tanya satu. Ibu yakin itu benar? Semua isi dalam kitab suci yang ibu sebut Alkitab, semua betul. Betul Pak. Tidak ada pembohongan apapun dari sorga. Kebenaran is kebenaran. Betul, ibu yakin ada manusia yang bisa hidup di perut ikan 3 hari? Betul. Oh betul. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia semangat. Serius Bu. Ibu pernah bayangkan di dalam lambung ikan itu ada apa? Ibu pikir cuma oksigen. Itu CO2 dan segala macam. Bisa hidup nggak? Sudahlah Bu, ibu masuk kamar, kita kunci 1 malam. Ibu bisa hidup nggak? Bisa lah Pak, walau sesak-sesak. Nah, sekarang 3 malam, di perut ikan gelap gulita, bisa hidup nggak? Dia mulai goyah. Iya ya. Nah, ibu yakin benar? Seharusnya benar sih Pak, tapi... Udah mulai berdebat mereka, mulai berdebat. Akhirnya karena sudah agak rame, ibu ini bilang begini, Bu, Pak, tidak baik. Ajaran saya bilang, tidak baik berdebat. Kita harus penuh kasih, jadi kita selesaikan saja. Begini saja Pak, begini saja Pak. Persoalan ini begini jalan keluarnya. Si ibu itu bilang, dengan tenang dia bilang, jika saya sudah sampai di sorga, saya akan cari Yunus. Dan saya akan tanya ke dia, Nus, waktu ngana di perut ikan, kiapa ngana bisa hidup? Saya akan tanya Pak. Itu bapak ketawa setengah mati. Ibu, syukur-syukur Yunus masuk sorga. Kalau dia masuk neraka bagaimana? Itu ibu balik ketawa, Bapak. Kalau Yunus masuk neraka aman. Bapak yang tanya, karena Bapak di sana. Gak mudah Bapak Ibu. Engkau mau mengatakan kebenaran dan bersaksi. Tema kita luar biasa ya. Bersaksi tentang hidup kekal, nggak mudah. Akan ada penolakan, akan ada. Sentimen-sentimen agama akan disampaikan. Tapi juga, saudara tidak pernah tahu. Dari kata-kata sederhana Bapak Ibu, ujian Yedutun tadi misalnya, menjadi berkat di beberapa orang. Dan orang tergerak mengalami pemulihan dan rindu mengalami Tuhan. Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu mau bilang begini, kesaksian yang paling sungguh, kesaksian yang paling benar, bukan hanya berkoar dan berbicara tentang firman, tapi bagaimana hidupku menampilkan Kristus. Maka ketika orang berjumpa dengan Nyoman Jepun ini, biar orang lihat tapi muka bisae. Mar lewat kata-kata dan perbuatanku, dong baku dapat dengan Tuhanku. Amin. Lewat tutur kataku, caraku bertindak, pola pikirku, pergaulanku. Orang tidak melihat aku, tapi orang melihat Kristus yang hidup dalam aku. Saudara tahu, saudara membuat orang lain mengalami perjumpaan dengan firman yang hidup itu. Saudara mungkin akan mengatakan itu biasa. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, siapa tahu dari WA sederhana saudara, 1 jiwa diselamatkan. Dari kata-kata penguatan desa putus asa,
rasa-rasa mau ambil jalan pintas menghadapi hidup. Cuma WA sederhana yang Bapak Ibu buat, itu justru mensupportnya untuk bangkit lagi. Dan dia berturut kepada Tuhan dan muliakan Allah. Engkau sedang bersaksi tentang kekekalan itu. Tidak harus naik mimbar seperti ini. Tapi perilaku hidup Bapak Ibu mencerminkan Kristus. Bagi saya, itu solusi yang tepat untuk bisa ke tema ini. Bersaksi tentang hidup kekal. Yang kedua Bapak Ibu, tapi bagaimana mungkin saudara dan saya membuat orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tema kita bersaksi tentang hidup kekekalan itu. Kalau ternyata apa yang orang lihat tentang kita tidak benar-benar menggambarkan tentang persekutuan yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin orang bisa mengalami Kristus? Kalau sadar atau tidak sadar, orang Kristen yang bukan di jemaat ini, di luar sana, perilaku hidup tidak benar. Sudah pernah dengar kali ya, itu ibu kesian lansia, oma, mau bikin perayaan Natal paling terakhir sekali. Kalau di TikTok sudah pasti dengar kalau pernah follow saya. Dia kemudian kesulitan mengumpulkan dana, dia ribet meminta kemana, dia susah, dia dapat ide untuk minta ke Tuhan, itu pun lewat nulis surat, lalu kirim ke kantor pos. Dia tulis, kepada Tuhan di sorga, dari Marta di rumah. Tuhan, saya sudah kumpulkan uang untuk nikmati Natal bersama dengan teman-teman lansia. Tapi masih kurang 500.000. Saya tahu Tuhan Maha Kaya, Tuhan bisa memberi apapun yang disediakan, bahkan berlimpah. Tidak usah berlimpah Tuhan, cukup 500.000. Terima kasih. Salam Marta. Dikirim. Dia lipat, dia tulis di depan kepada Tuhan di sorga, di belakang Marta di rumah. Sampai di kantor pos yang bingung. Ini mau pakai perangko apa? Ada peraturan tidak boleh buka surat orang. Karena pernah ada kejadian bahwa beberapa bulan lalu ada petugas yang nakal, dia bongkar dan kemudian ngambil uang. Ada uang di dalam. Wah, itu menghebohkan. Jadi peraturan semakin ketat. Tapi kemudian kebenaran manajer lokalnya ada di situ, putuskan udahlah kita buka aja. Sepatutnya ini cuma surat kalian. Kalaupun benar kita akan bantu bagaimana caranya. Mereka buka Bapak Ibu. Pas buka mereka terharu loh. Nggak nyangka isinya kesian. Seorang janda, lansia, 80 tahun, butuh 500.000 untuk sudah kumpul uang tapi masih ada kurang sedikit 500.000. Tergeraklah hati mereka. Kita yuk saweran kumpul. Terkumpul Bapak Ibu. Karena mendadak kumpul nggak ada uang, orang yang bawa uang banyak-banyak, mendadak kumpulnya hanya terkumpul 450. Kurang 50. Tapi apa boleh buat, DP perayaan so dekat, jadi langsung kasih masuk tuh doi, tulis kepada Marta di rumah, dari Tuhan di sorga. Kirim. Pas kirim Bapak Ibu tahu, Marta terkejut. Dia bilang, baru kali ini 80 tahun Tuhan bisa dijangkau lewat surat. Dia terheran-heran. Dan dia buka, betul uang. Ada tulisan sedikit itu dari Tuhan uangnya. Baru dia hitung. 50, 50, kebetulan 50, 300, 350, 400, 450. Siapa kurang 50? Oh, dia langsung tulis surat. Dia tulis kepada Tuhan di sorga. Saya terima kasih Tuhan sudah menolong. Dan Tuhan mengirimkan uang. Walaupun kurang 50. Saya yakin Tuhan tidak keliru menghitung bantuan ini. Saya yakin tepat 500 yang Tuhan kirim. Tapi saya tahu di kantor pos itu ada petugas-petugas yang nakal.
Saya yakin dorang petangan terlalu panjang, ambil tuh 50. Sampai dia kirim. Pas kirim Bapak Ibu tahu, surat pertama mengharukan. Surat kedua memberi emosi yang luar biasa. Saudara bisa memilih. Bisa menjadi petugas kantor pos versi pertama. Atau petugas kantor pos 3 bulan lalu. Misalnya, atau petugas yang nakal itu. Saudara bisa memilih. Perilaku hidup saudara menjadi berkat untuk kesaksian bagi banyak orang. Atau jadi batu sandungan. Jadilah surat Kristus. Supaya kesaksian tentang kekekalan itu banyak orang lihat. Dan dari saudara, Roh Kudus memakai saudara untuk jadi sesuatu yang besar. Banyak jiwa kemudian mengenal Tuhan, dipulihkan, lalu bangkit kembali untuk melanjutkan kehidupan yang masih ada. Selamat bersaksi Bapak Ibu. Tidak harus berkhotbah. Mulailah dengan perkataan, perbuatan saudara, perilaku hidup saudara. Saya percaya kesaksian saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin.